Hello, good morning, guys. Welcome back to SOS Science Online Study Podcast Edition with me, Mr. Junior, as your teacher. Today, we will talk about life process of plants. Ya, last week kita sudah belajar tentang life prosesnya human and plants. Ya, life process ada 7. Nutrition, growth, movement, sensitivity, respiration, excretion, and reproduction. Ya, last week kita sudah belajar tentang life process yang human and animal, and now we will study about life process of plants. Today we will talk about the life process of plants. Life process of plants. For nutrition, plants itu need and water to survive. Foodnya dari mana, Mr. Jun? Foodnya is from sunlight. Jadi dia tidak memakan nasi, dia tidak makan bubur, dia tidak makan takoyaki ataupun snack-snack lain. Tapi plants itu foodnya adalah sunlight, ya. Dan juga di sunlight itu ada yang namanya chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is a green pigment, ya, pigmen hijau yang ada di tanaman. Jadi yang membuat tanaman menjadi hijau adalah chlorophyll. Okay, so plants need food and water. The food is sunlight, and sunlight has chlorophyll yang merupakan green pigment. Berarti kalau tanamannya dia green, berarti dia banyak klorofil, berarti dia sehat, ya. Untuk growth, kalau plantsnya grow, mereka increase in size, height, dan weight. Mereka meningkat, di bentuk ukurannya meningkat, tingginya juga lebih tinggi dan lebih berat. Jadi plants itu yang dari small menjadi bigger and bigger, ya, menjadi lebih besar, lebih berat, dan lebih tinggi. Itu kalau plants. Kalau movementnya plants itu tidak bisa move from place to place, tidak bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. But plants itu bisa bergerak up and down, ya. Mereka bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Caranya dengan apa? Dengan growth tadi, dengan tumbuh. Plants itu tumbuh ke atas ataupun tumbuh ke bawah, ya. Nah, kalau sensitif, ada plants yang sensitif. Bisa lihat di page 15. Ada namanya mimosa plants atau putri malu. Ya, dan ada juga namanya Venus flytrap, tanaman pemakan serangga. Ya, itu adalah plants yang sensitif. Jadi ketika mereka disentuh, mereka langsung bereaksi. For respiration and excretion, kalau plants mau breathe, plants ingin bernafas, they use a stomata. What is stomata? Stomata is a tiny holes atau tiny openings in leaf. Jadi stomata itu adalah lubang kecil yang ada di daun. Ya, jadi plants itu breathe oxygen, breathe carbon dioxide. Nah, dari stomata itu. Ya, jadi mereka they don't have any nose atau ear atau apa, mereka tidak punya itu. They use stomata, ya. And for reproduction, plants itu menggunakan two ways, sama seperti human and animal. Kalau animals dia ada two, laying eggs, bertelur, dan giving birth, melahirkan. Kalau plants dia terbagi lagi, ada yang flowering plants, tanaman yang ada bunga atau buahnya. Mereka itu reproduksinya dengan seeds, dengan biji. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia kalian sudah belajar kan, berkembang biak dengan biji untuk tanaman, ya. Itu yang for flowering plants. Kalau yang for non flowering plants, tanaman yang tidak ada bunganya atau tidak ada buahnya, mereka reproduksinya dengan spores, ya. What is spores? Kalian bisa lihat di page 16 textbook, itu ada spores, ya. Seperti bintik di daun-daun, itu adalah spores, ya.
So they have two ways ya, flowering plants using seeds dan non-flowering plants dengan spores. Now we will talk about the difference between living thing and non-living thing. Seperti yang kita tahu, living thing dan non-living thing itu sangat berbeda. Living thing ini ada three, ya, ada animal, human, and plants. Ya, non-living thing ada doll, table, chair, toy, and any other. Ya, mereka ini beda life prosesnya. Different in life process ya. Mister sudah memudahkan kalian ya. Kalian lihat rangkuman yang dikasih kemarin itu ada table yang isinya difference between living thing and non living thing. Ya. Situ bisa kalian lihat. Kalau in nutrition, living thing itu need food and water, membutuhkan food and water. Kalau non living thing mereka do not need food and water. Mereka tidak perlu makan, tidak perlu minum, udah biarin aja. Hidup kok. Dia tetap segitu. Ya. Kemudian kalau growth, living thing itu pasti grow. Human, animal, plants itu pasti grow. Mereka grow bigger and taller. Kalau non living thing mereka tidak akan grow. Mereka akan stay begitu-begitu aja. Ya, they will stay like that. In movement, kalau dalam movement, living thing itu bisa move on their own, bisa bergerak sendiri. Ya, bisa bergerak sendiri. Kalau non living thing dia tidak bisa bergerak sendiri, bisa bergerak dengan bantuan sesuatu. For example kayak toy. Bergeraknya dengan battery, ya. Atau like Barbie for a doll. Bergeraknya dengan dibantu tangan ownernya, tangan yang memainkannya, seperti itu ya. Itu movement. Kalau sensitivity itu animal, human, dan plants itu sangat sensitif. For example kalau kedinginan kalian mungkin secara tidak langsung menggunakan selimut. Atau kucing ketika kena air mereka langsung berlari, mungkin takut kebasahan. Ya, itu sensitif. Kalau dia non living thing, mau dia kena rain, mau dia stormy weathernya, mau dia kena lagi panas, lagi apa, they will not respond to anything. So non living thing they will not respond to any other thing that happen to them. Tidak akan merespon apa-apa terhadap mereka. Ya, itu adalah sensitivity. So living thing they are very sensitive, but non living thing cannot feel any sensitivity. Ya. Oke, kemudian ada respiration, ya, bernafas. Nah, ini juga easy nih. Human, animal, plants, they will respire. Mereka bernafas, ya. Human and plants, human and animal mereka bernafas dengan lungs, dengan gills. Nah, kalau plants bernafas dengan tiny hole, stomata. Kalau non-living thing mereka they will not breathe, they will not respire, mereka tidak bisa bernafas ataupun menghirup udara, ya. Oke. And then excretion, ya, pembuangan. Living thing dia pasti mengeluarkan kotoran seperti keringat, buang air kecil, buang air besar. They will excrete, mereka akan mengeluarkan kotoran. But non-living thing cannot excrete. In any condition they will not excrete to anything. Mereka tidak akan excrete apapun. Ya. Dan the last one ada reproduction. Ini juga easy. Living thing itu reproduce dengan four ways, dengan laying eggs, giving birth, seeds, dan dengan spores. Tapi non living thing they will not reproduce. Mereka tidak akan berkembang biak, ya. So if you want to mengulang lagi, if you want to repeat again, you can look at your text, your book. Lihat buku catatannya, lihat table yang Mister kasih di ringkasan kemarin. Itu Mister sudah tandai ya. It will make you easy to remember between living thing and non-living thing. Okay? Well, I think that's all our material for today. It's time for exercise.
For the exercise, you can open your workbook page 8, halaman 8. Ya, itu ada number 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini easy kok. Kalian cuma lihat jawab true and false. Kalau true kasih tanda tick checklist. Kalau dia false kasih tanda silang. Ya, ini about difference between animal dan plants. Bedanya animal dan plants. Ya, for example. Number 1 ada plants cannot move from place to place but animals can. Tanaman tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi hewan bisa. Benar atau salah? True or false? Kalau true you give tick. Kalau false you give cross. Ya. 2, 3, 4 and 5 juga begitu. Ya, that is the first exercise. For the second exercise you can open page 14. Ada B dan C. Ini juga very easy, ya. Yang B, kalian lihat di sekitar kalian, around you. Write 5 living things and 5 non-living things. Apa saja ya Mister? Ya, free, anything you want. Yang penting 5 living things dan 5 non-living things. Misalnya ada animal apa atau plants apa yang living thing. Kalau yang non-living thing ini sangat banyak sekali, ya. Itu kalian buat 5 and 5. Yang C ini juga lebih gampang, bisa dilihat di table tadi. Ya, kalian write 3 difference between living thing and non-living thing. Apa yang bisa dilakukan living thing tapi tidak bisa dilakukan non-living thing. For example, living thing can eat tapi non-living thing cannot eat. Nah, seperti itu. Ya. Kan ada tuh di tabelnya tadi. Nah, itu kalian bisa write 3 saja, ya. Perbedaan living thing and non-living thing. Okay, I think that's all our material and exercise for today. Keep reading, keep studying, and do your exercise. Okay, I will see you next week. Bye bye.